Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Aduh, sebelum mulai video ini gue mau mohon maaf dulu karena emang beberapa hari kemarin gue belum sempet ngonten. Seperti yang kalian lihat di belakang kita, ini settingnya udah beda karena ya gue lagi pindahan. Dan jadwal pindahannya itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Harusnya di hari Rabu, ternyata masih ada beberapa maintenance yang harus dilakukan, jadi baru bisa pindah di hari Sabtu. Kalau kalian nonton video sebelumnya, settingnya juga beda. Sebenarnya masih di kamar yang sama, cuman angle-nya masih mencari. Dan kayaknya ini lebih better nggak sih? Jadi gue nggak harus pegang mic, terus juga di atas meja, lebih santai ya. Kasih tahu gue pendapat kalian gimana. Dan gue juga mau berterima kasih untuk para subscribers dan pendengar yang sampai nge-DM Instagram gue cuman untuk nanya, "Kak, kenapa nggak ngonten, lagi sakit ya?" Masya Allah, kalian perhatian banget. Aku tuh terharu loh. Alhamdulillah, gue baik-baik aja, sehat. Tapi memang ya masalahnya adalah pindahan. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bakal bisa ngonten reguler seperti biasa. Gue bakal usaha nih ngegas konten biar untuk apa ya, membayar hutang kemarin yang gak ngonten. Sebelum masuk ke cerita kali ini, gue pengen kalian mengingat masa-masa kuliah. Apa sih yang bikin masa kuliah itu menyenangkan? Apakah pelajarannya, ataukah skripsinya, atau ngejar dosennya, atau pertemanannya? Secara pribadi, menurut gue kayaknya lebih ke pertemanannya nggak sih? Karena masa kuliah itu bener-bener masa dimana kita merasa bener menjadi orang dewasa. Kita nggak didikte untuk A, B, C, D, E. Kita bener-bener harus berusaha sendiri. Kalau kita peduli, ya selesai. Kalau kita nggak peduli, ya kerjaannya nggak selesai. Ya nggak sih? Dan kalau misalnya kita lagi nggak ada kelas, pasti kita nongkrong bareng temen. Jadi pertemanan itu salah satu komposisi kehidupan kampus yang luar biasa penting. Tapi gue yakin di setiap kampus pasti setidak-tidaknya ada satu orang yang gak punya teman. Mungkin beberapa bakal bilang, iya orangnya aneh, gak bisa bergaul. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka bukan aneh dan gak bisa bergaul, tapi karena memang pemalu. Karena udah pemalu, susah punya temen, jadinya ya ujung-ujungnya selalu sendirian. Apalagi kalau yang berasal dari keluarga super strict, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di kampus, mereka mau ikut, pasti nggak dibolehin. Makanya ujung-ujungnya jadi agak sedikit enggak akrab atau kurang akrab dengan yang lain, ya kan? Kenapa gue ngomong kayak gini? Kenapa gue membahas soal masa kuliah? Karena di tahun 1968, hal ini terjadi pada salah satu pria yang bernama Prosenjit Podar. Prosenjit berasal dari India. Dari kecil sampai berusia 17 tahun, dia dibesarkan di salah satu desa yang super terpencil di India. Kalau kalian tahu daerah India yang terpencil, itu ada desanya lagi yang benar-benar cuman dihuni oleh beberapa pondok. Bahkan bukan rumah ya, pondok. Di desa ini hampir semuanya ladang padi. Cuman ada beberapa pohon mangga. Dan mereka tinggal di pesisiran sungai. Mereka nggak punya listrik, nggak punya sistem perairan. Jadi setiap pagi anak-anak disuruh untuk pergi ke sungai, ngambil ember supaya ibu-ibunya bisa beraktivitas. Dan untuk listrik biasanya mereka pakai api unggun. Bahan utamanya itu pup sapi. Karena untuk bisa punya lampu minyak itu aja udah mewah. Nah, mereka-mereka ini adalah orang yang berada di kasta terbawah. Kita semua tahu, di ajaran Hindu kuno ada yang namanya kasta. Kita sering dengar nama kasta Brahmana, Satriya, Waisya, Sudra. Tapi ada juga orang-orang yang termasuk dalam kasta yang bahkan gak ditulis karena mereka dianggap sangat tidak penting bahkan untuk ditulis. Mereka ini dikenal dengan nama orang-orang yang tidak tersentuh atau untouchable. Prosenjit Podar adalah salah satu keluarga yang termasuk dalam kasta tak tersentuh ini. Makanya mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil yang bahkan mungkin gak diketahui oleh orang lain di situ ada kehidupan. Mereka yang berasal dari kasta ini, kerjaannya benar-benar kerjaan yang nggak mau dilakukan oleh orang-orang dari kasta lain. Misalnya, memandikan mayat, melakukan kremasi, membersihkan sisa pembuangan. Dan kalau mereka kerja, mereka cuman boleh datang ke tempat kerja itu saat orang-orang dari kasta lain lagi tidur atau lagi pergi.
karena mereka tidak boleh terlihat. Kalau mereka mau masuk ke dalam rumah majikan nih, mereka harus bunyiin semacam kaleng biar orang-orang tahu, oh si kasta bawah lagi kesini nih mau bersih-bersih, biar mereka nggak usah menghirup bau udara yang sama. Apalagi untuk masuk ke dapur itu nggak boleh banget, karena dapur tempat masak. Jadi orang-orang ini dianggap tidak boleh mengkontaminasi makanan yang dimasak di dapur. So intinya, terlahir dari kasta ini benar-benar sebuah kemalangan yang gak bisa ditolak siapapun. Karena yang menentukan kita berasal dari kasta mana ya kita lahir dari keluarga mana. Tapi ayah dari Prosenjit Poddar berusaha untuk membangkang dari sistem. Meskipun dia tahu dia berasal dari kasta tak tersentuh, dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang dari kasta-kasta lain. Karena dia merasa dia pengen punya kehidupan yang lebih layak. Waktu kecil, ayahnya sering datang ke sekolah. Bukan karena dia menjadi murid, tapi karena dia mau ngintip dari jendela gimana caranya bisa membaca. Sebenarnya guru yang ngajar di situ enggak memperbolehkan ayahnya masuk. Tapi kayaknya gurunya waktu itu pun ngerasa ini tuh sebenarnya nggak adil. Jadi dia memperbolehkan ayahnya Prosenjit untuk ngintip dari jendela. Tapi nggak dikasih buku, nggak dikasih alat tulis, enggak. Ayahnya itu benar-benar belajar nyoret-nyoret di tanah. Makanya ayahnya Prosenjit adalah satu-satunya orang di desa itu yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak karena dia bisa membaca. Begitu ayahnya bisa menghasilkan uang, ayahnya berusaha untuk membuat kehidupan anak-anaknya jauh lebih layak, gimana pun caranya. Begitu Prosenjit lahir, ayahnya langsung ngumpulin uang, berusaha untuk mengajarkan anaknya gimana cara membaca. Dan Prosenjit dikirim untuk tinggal dengan kerabatnya waktu berusia 9 tahun. Karena ayahnya tahu, kalau Prosenjit masih ada di desa itu dia nggak bakal bisa maju. Dan untungnya waktu itu sudah mulai ada gerakan dari aktivis yang menyuarakan kesetaraan dalam kasta. Prosenjit berhasil masuk di salah satu sekolah teknik paling bagus di India. Dan dia adalah satu-satunya orang yang berasal dari kasta tak tersentuh. Prosenjit bisa dibilang child prodigy. Waktu masih kecil, meskipun dia nggak punya listrik dan alat-alat canggih, dia udah bisa membuat mesin-mesin yang sangat-sangat rumit. Misalnya, telepon, mesin uap. Jadi wajar Prosenjit lulus dari sekolah sebagai murid kedua terpintar. Dan dengan semua kemampuannya ini, Prosenjit punya mimpi. Dia pengen bisa ke Amerika. Prosenjit yakin kalau dia bisa ke Amerika, dia bisa mewujudkan banyak banget mimpinya. Karena di India masih terbatas. Waktu ayah Prosenjit tahu Prosenjit ini sangat berbakat dan punya minat untuk pindah ke Amerika, ayahnya berusaha keras sampai ngutang. Dengar ya, gaji ayahnya Prosenjit dalam setahun itu sekitar 2.000 US dollar. Tapi demi masukin Prosenjit ke universitas di Amerika, bapaknya ngutang 10.000 US dollar. Yang berarti kalau misalnya kita hitung-hitung nih, gaji bapaknya kerja 5 tahun baru bisa bayarin utangnya Prosenjit. Itu pun belum dipotong dengan biaya hidup. Jadi kalian bisa lihat kan, pengorbanan bapaknya untuk bisa masukin Prosenjit ke universitas di Amerika itu luar biasa gede banget. Ayahnya bangga banget. Gimana enggak? Prosenjit berhasil masuk ke US Berkeley, salah satu universitas negeri terbaik di Amerika yang bahkan sangat sulit dimasuki oleh warga lokal. Jadi begitu Prosenjit dikirim ke Amerika, tepatnya di California, Prosenjit luar biasa bahagia. Memang sih rupanya Amerika nggak secanggih yang dia kira. Dia kira ya di Amerika tuh mobil udah terbang gitu kan. Tapi ternyata mobil masih nginjek tanah. Tapi di kampus, Prosenjit punya banyak hal yang bisa dia lakuin. Prosenjit fokus banget dengan sekolah. Tapi ada satu hal yang buat dia agak sedih. Prosenjit benar-benar sendirian. Di India, dia kan berasal dari kalangan yang tak tersentuh ya. Jadi dia emang udah biasa nggak punya teman. Nah, waktu di Amerika, berasal dari India yang juga merupakan minoritas, Prosenjit juga kesulitan untuk bisa punya teman. Hampir setiap kali dia lewat, orang-orang tuh pada kayak menjauhi dia. Tapi apakah Prosenjit merasa sedih? Enggak. Dia tahu nih, keluarga aku udah berkorban banyak, aku harus berusaha. Aku nggak boleh lemah, aku harus kuat. Jadi untuk menghabiskan waktunya sendirian, Prosenjit pergi ke salah satu fasilitas pusat penelitian yang mengerjakan alat-alat mesin. Sebenarnya ini tuh fasilitas yang agak terbengkalai karena terakhir dipakai waktu Perang Dunia Kedua. Tapi di dalam sini ada banyak banget mesin-mesin kapal yang dulunya dipakai oleh Amerika untuk perang. Dan kebanyakan dari barang-barang mesin ini tuh karena udah lama, udah nggak bisa berfungsi lagi. Prosenjit seneng banget, dia punya goal.
Dia pengen memperbaiki kapal-kapal yang rusak ini. Bagian pertama yang mau dia benerin adalah propeller atau baling-baling kapal. Di pusat penelitian fasilitas barang-barang ini, ada satu instruktur yang bernama Greg. Dia yang biasanya ngawasin dan juga menjaga fasilitas ini. Dan dia setiap hari ngeliat si Prosenjit datang untuk ngebenerin propeller. Greg ini tipe-tipe bapak-bapak narsis. Tiap dia ngeliat Prosenjit, dia selalu bilang, Little Hindu. Ya dia rasis banget, dia manggil si Prosenjit Little Hindu. Kamu ngapain sih tiap hari datang ke sini? Mau benerin itu? Dalam mimpi. Dan setiap kali Prosenjit ngedengerin omongan Greg yang menjatuhkan, rasis, Prosenjit berusaha untuk gak sedih. Dia udah biasa kayak gituin. Prosenjit tetap fokus ngebenerin baling-baling. Sampai suatu hari, waktu Greg lagi makan, Prosenjit ngetok ruangannya. Ngapain lagi Little Hindu? Pak, aku mau minta bapak liatin tuh propellernya. Ngapain lagi sih ngurusin propeller? Iya pak, kayaknya itu udah bisa gerak. Greg gak percaya, dia langsung berdiri. Dia cek propellernya, dan bener aja. Baling-baling kapal yang udah bertahun-tahun gak dipakai, rusak, beberapa kali udah dicoba diperbaiki oleh banyak orang. Baru kali ini, ada yang berhasil. Greg diem. Dia nanya ke Prosenjit, kamu udah makan siang? Belum pak. Ya udah, ayo kita pergi makan. Enggak pak, aku mau ngerjain ini aja. Ngapain sih kamu kerja terus? Ngapain belajar terus? Udah, ayo kita makan bareng. Semenjak itu, Greg yang dulunya benci banget dengan Prosenjit justru jadi teman pertama Prosenjit di Amerika. Meskipun mereka berdua temenan, Prosenjit biasanya cuma diem. Yang ngomong selalu Greg. Greg ini kan tipe bapak-bapak narsis, gue udah bilang kan. Greg selalu cerita tentang pengalaman dia selama perang. Anak-anak zaman sekarang itu lemah-lemah, cuman bisa duduk belajar. Yang namanya laki-laki itu harus ke medan tempur, harus bertarung, pakai otot, bukan cuma pakai otak aja. Dan Prosenjit cuma diem, karena ya setidaknya dia sekarang punya temen. Dan jujur, karena mereka berdua sama-sama punya ketertarikan terhadap mesin, obrolan mereka sebenarnya nyambung. Karena Prosenjit lama-lama akrab dengan Greg, Prosenjit mikir, kalau aku berhasil bisa punya teman orang Amerika, berarti aku bisa punya banyak teman orang Amerika. Ya kan? 2 hari seminggu, Prosenjit dan Greg selalu ketemuan makan siang bareng. Prosenjit makin percaya diri. Di kelas dia mulai berani bertanya, presentasinya mulai bagus, mulai mengakrabkan diri dengan dosen-dosen yang ada di situ. Prosenjit juga mulai punya teman di asrama. Nama asramanya adalah I-House atau kepanjangan dari International House, di mana ada banyak banget anak-anak internasional yang nginep di situ. Soalnya kan mereka nggak punya keluarga di Amerika. Dan biasanya anak-anak internasional itu jauh lebih serius dan rajin, bener nggak? Ya masuk akal sih, soalnya mereka pasti punya banyak pengorbanan untuk bisa sampai ke Amerika. Beda dengan mahasiswa-mahasiswa lokal yang ya biasanya kalau misalnya weekend itu party. Di asrama I-House ada yang namanya Jumat Fungsional, semacam acara kebudayaan. Entah itu acara masak-masak tradisional dari Kazakhstan misalnya, atau acara dansa dari Yunani, kelas menari, banyaklah. Tapi yang hampir rutin di zaman itu adalah pesta dansa. Prosenjit mulai berusaha untuk membangun pertemanan dengan orang-orang di asrama itu. Waktu lagi ikut salah satu pesta dansa, nggak sengaja kaki Prosenjit diinjek oleh seseorang. Waktu Prosenjit lihat, yang nginjek ternyata wanita yang sangat-sangat cantik. Warna matanya hijau, kulitnya putih, dan dalam satu lirikan Prosenjit langsung naksir berat. Waktu wanita ini sadar dia nginjek kaki Prosenjit, dia langsung cepet-cepet minta maaf, terus langsung lari karena malu. Waktu itu Prosenjit belum tahu siapa nama wanita ini. Tapi gue kasih tahu kalian dulu ya siapa. Wanita ini bernama Tatiana Tarasov. Tatiana yang biasa dipanggil Tanya adalah anak dari imigran Rusia. Ayah dan ibunya benar-benar asli dari Rusia, tapi waktu mereka baru nikah nih, mereka punya mimpi untuk membangun keluarga di Amerika. Cuman untuk bisa migrasi ke Amerika, prosedurnya lumayan complicated. Apalagi kedua orang tuanya miskin. Tapi bener ya, yang namanya mimpi itu ada aja jalannya. Mereka awalnya pindah ke Brazil dulu, dan tiba-tiba ada kesempatan untuk pindah ke Amerika. Makanya mereka bisa masuk ke Amerika. Meskipun mereka tinggal di tempat yang bisa dibilang penduduk sekitarnya itu secara ekonomi berada di garis rata-rata.
Rumah mereka ada di California, deket banget dengan asrama International House tempat Prosenjit tinggal. Mereka lalu punya anak. Anak pertama mereka, Tatiana, anak kedua bernama Alex, dan anak ketiga bernama Helen. Ayah Tatiana suka banget dengan mesin. Dia juga teknisi mesin dan pernah buka semacam bengkel mobil. Tapi meskipun dia pinter ngebenerin mobil, dia bukan bisnismen yang berbakat. Jadi setiap kali dia membangun usaha, selalu aja gagal. Dan untuk meluapkan rasa frustasinya, ayahnya selalu mabuk-mabukan. Di rumah, emosinya nggak stabil, selalu marah, terutama dengan Tatiana. Bukan berarti bapaknya nggak sayang dengan Tatiana, justru bapaknya sayang banget sama Tatiana sampai-sampai di batas yang kurang wajar. Kalau bapaknya curiga Tatiana deket sama cowok, bapaknya bakal masuk ke dalam kamarnya untuk ngecek satu persatu cari bukti. Dugaannya bener atau enggak. Kadang sampah kamar Tatiana diobrak-abrik dan bapaknya selalu bilang, gara-gara kamu bapak minum-minum. Bener-bener kayak gak masuk akal aja. Bapaknya lebih kayak pacar daripada ayah, pacar yang cemburuan. Ya, pernah nih, waktu Tatiana SMA, dia lagi pentas drama. Dari belakang backstage, anak-anak cewek itu pada ribut. Ketakutan. Mereka bilang, kalian tahu gak sih, ada bapak-bapak aneh ngintipin kita dari jendela, bawa senter lagi. Kayaknya dia sembunyi di semak-semak, tadi aku ngeliat. Tatiana bingung kan? Dia juga jadi takut. Lalu Tatiana ditarik oleh gurunya. Tatiana, kamu sama ayah kamu kenapa ya? Ayah kamu dari tadi ngintipin terus tuh, sembunyi di semak-semak. Ini ibu telepon polisi atau kamu mau nyelesain sama ayah kamu? Tatiana malu banget. Pasti ya malu. Kenapa tiba-tiba serak? Jangan bu, jangan telepon polisi, biar aku aja yang marahin. Tatiana langsung keluar, dia marahin bapaknya. Hubungan Tatiana dengan ayahnya emang agak-agak aneh. Sebenarnya mereka deket banget. Tatiana dan ayahnya sama-sama peduli satu sama lain. Tapi ya itu, sifat ayahnya yang terlalu posesif membuat Tatiana selalu nggak nyaman dan takut. Setiap dia mau melakukan sesuatu, dia pasti terbayang-bayangi wajah ayahnya, tingkah laku aneh ayahnya. Itulah kenapa Tatiana nggak pernah punya rasa kepercayaan diri. Dia selalu dikekang, emosinya selalu tidak stabil. Tatiana sangat-sangat insecure, bahkan untuk punya temen pun dia ngerasa takut. Tatiana sering gak dibolehin keluar rumah. Adik-adiknya nih, boleh aja nyetir mobil, main sama temen, keluar rumah, tapi Tatiana enggak boleh. Saat Tatiana berusia 19 tahun, saat anak-anak sepantarannya di sekolah pada punya pacar, punya geng, Tatiana benar-benar gak punya pengalaman sama sekali. Tatiana selalu ngerasa dirinya gak pernah cukup. Dia jelek, enggak menarik. Padahal Tatiana benar-benar cantik. Enggak ada satu orang pun yang bilang Tatiana enggak menarik. Cuman Tatiana ngerasa insecure. Kalau misalnya secara enggak sengaja Tatiana ngobrol sebentar dengan cowok yang mungkin enggak sengaja dia lewatin atau teman di kelasnya, di rumah Tatiana bakal memutar-mutar percakapan ini. Misalnya ada cowok ganteng dikit nih ngajak dia ngomong, di rumah Tatiana bakal mikir, ya ampun, apakah cowok tadi adalah jodohku? Kira-kira gitulah. Dan Tatiana punya satu mimpi, dia pengen banget bisa masuk Universitas UC Berkeley. Sebenarnya nilai-nilai Tatiana bagus banget. Kalau Tatiana daftar, dia pasti bisa masuk. Tapi bapaknya selalu bilang, kamu yakin kamu bisa masuk? Kalaupun kamu bisa diterima sih, kayaknya kamu gak bakal tahan lama. Soalnya kurikulum di situ susah. Dan karena dia gak didukung oleh bapaknya, Tatiana gak pernah punya keberanian. Bahkan untuk daftar pun dia nggak berani. Tatiana justru memutuskan untuk masuk ke universitas kecil. Bukan berarti kita merendahkan universitas kecil ya. Nggak ada yang bisa menjamin. Universitas itu nggak ada yang bisa jamin kesuksesan. Cuman dalam konteksnya ini, Tatiana dibesarkan dengan doktrin-doktrin yang membuat dia itu merasa kecil. Bahkan untuk mencoba pun dia nggak berani. Padahal ini mimpinya. Kenapa nggak coba dulu, ya kan? Tatiana juga ngerasa ngedown. Orang tua yang dia harapkan untuk bisa mensupport justru jadi salah satu yang membuat dia merasa dia nggak bakal bisa mampu. Di kampusnya, Tatiana akhirnya punya sahabat. Sahabatnya bernama Cindy. Dan yang membuat mereka bisa sahabatan kayaknya karena mereka berdua punya kepribadian yang beda banget. Kalau Tatiana insecure, nggak percaya diri, Cindy justru anak yang super percaya diri dan kerjanya cuman gimana supaya aku bisa bahagia.
Cindy nggak peduli kalau apartemennya kotor, nilai-nilainya jelek, bodoh amat. Yang penting aku cantik, aku keluar, aku punya banyak teman, aku bisa pacaran, kenalan sama cowok-cowok lain, aku bahagia. Beda dengan Tatiana yang selalu takut, bahkan untuk kenalan dengan orang aja tuh ragu-ragu. Sampai Cindy sering bilang gini, Tatiana kamu tenang aja, nanti aku didik gimana kamu bisa jadi percaya diri. Gue yakin nih, tipe pertemanan kayak gini emang ada banyak gak sih? Yang beda tapi saling melengkapi. Ayah Tatiana benci banget dengan Cindy, tapi Tatiana terus memperjuangkan pertemanannya dengan Cindy karena dari Cindy lah Tatiana bisa merasa hidup. Nah, Cindy lah yang mengajak Tatiana untuk menyusup ke dalam pesta dansa yang diadakan di International House. Iya, tempat di mana Prosenjit tinggal. Itulah kenapa terjadilah insiden Tatiana nggak sengaja nginjek kaki Prosenjit. Bagi Tatiana ini adalah kejadian yang super memalukan, tapi bagi Prosenjit ini tuh kayak FTV, sinetron, drama, nggak sengaja keinjek, terus kayak terpesona. Dan Prosenjit kepikiran terus setiap hari, dia penasaran, siapa ya nama cewek yang aku temuin waktu itu? Suatu hari Prosenjit cerita ke Greg, dia ketemu dengan wanita cantik. Terus Greg nanya, emangnya di Amerika kamu udah ngapain aja? Oh, sebelum aku datang ke Amerika, aku sudah janji dengan ibuku. Ibuku bilang, no alcohol, no beef, no American girl. Kalau kamu melanggar, ibu mati aja. Itu kata ibunya. Jadi Prosenjit udah janji ke ibunya dia nggak bakal minum alkohol, nggak bakal makan daging sapi, nggak bakal punya pacar orang Amerika. Greg ketawa. Kamu kan udah melanggar 2. Kenapa takut melanggar yang nomor 3? Aku nggak pernah ngelanggar. Lah. Kemarin waktu pesta kamu minum, itu minumannya udah aku campur alkohol. Kemarin kamu minta hamburger, itu hamburgernya daging sapi. Aku masukin sengaja daging sapi. Ya udahlah, kamu udah ngelanggar 2, gak apa-apa, langgar aja yang nomor 3. Prosenjit yang bener-bener gak tahu rasa alkohol dan sapi baru sadar kalau dia ya sudah ingkar dengan janjinya. Greg ini bener-bener tipe temen yang bahaya banget sih. Bukannya menghargai perbedaan, tapi justru malah sengaja bikin temennya melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin. Jadi setelah obrolan ini, Prosenjit pulang ke rumah dan kepikiran dengan Tatiana. Jumat minggu depannya, Prosenjit datang lagi ke pesta dansa. Dia berharap dia bisa ketemu dengan Tatiana. Dan bener aja, di situ akhirnya Prosenjit berhasil memberanikan diri untuk kenalan. Dari awal nih, Prosenjit ngeliat Tatiana kelihatan banget nggak nyaman. Waktu lagi ngobrol, Tatiana tuh kayak berusaha untuk senyum, tapi matanya ngeliatin ke pintu keluar terus. Jadi Prosenjit langsung ngerasa down. Oke, kayaknya aku nggak menarik lah buat Tatiana. Prosenjit pulang. Nah, sebenarnya Tatiana ngeliatin pintu, itu emang sih dia ngerasa nggak nyaman ngobrol dengan Prosenjit. Tapi yang paling ngebuat dia nggak nyaman karena Tatiana lagi berantem dengan bapaknya dan dia bener-bener nungguin Cindy dateng. Cindy sempat bilang, kalau misalnya dia nggak jadi pacaran, Cindy bakal datang nemenin Tatiana ke pesta. Tapi kalau misalnya Cindy jadi pacaran, ya udah Cindy nggak bakal datang. Dan waktu itu Tatiana lagi bener-bener butuh temen curhat. Dia bener-bener nunggu Cindy dan berharap Cindy nggak jadi pacaran. Tapi setelah nunggu lama, Cindy beneran nggak datang. Dan lagi-lagi Tatiana ngerasa kayaknya cuman aku sih yang nggak punya temen dan nggak punya kehidupan. Berhubung Tatiana bener-bener butuh teman buat ngobrol dan dia ngerasa down banget, Tatiana jalan ke resepsionis dan nanya, di sini ada yang namanya Prosenjit Podar? Oh iya, dia di kamar sekian. Tanpa pikir panjang, Tatiana langsung datang ke kamar Prosenjit. Dia ketok. Prosenjit kira itu temennya orang India juga. Tapi pas pintu dibuka, justru Tatiana yang ada di situ. Prosenjit langsung gugup kayak ngelihat presiden datang ke kamarnya. Bisa dibilang ini adalah pertemuan pertama mereka yang meaningful karena di sini mereka baru bisa saling menceritakan background diri masing-masing. Ngelihat gelagat Prosenjit yang gugup banget, untuk pertama kalinya Tatiana ngerasa dia yang punya kontrol dalam sebuah hubungan. Biasanya selama ini dia yang selalu pasif, yang selalu nuntut. Dengan bapaknya dia nuntut aja, dengan Cindy dia nuntut aja. Tapi dengan Prosenjit, dia ngerasa dia bisa mengendalikan Prosenjit yang kelihatan jelas suka sama dia. Dan karena kepercayaan diri Tatiana rendah, ngelihat ada orang yang suka banget sama dia, nggak bisa dibohongin juga, Tatiana ngerasa egonya naik.
Prosenjit ngeliatin Tatiana model-model kapal yang dia buat. Dan Tatiana terkesan. Setelah ngobrol agak panjang, Tatiana bilang makasih karena Prosenjit udah nemenin dia malam itu. Sebagai gantinya, Prosenjit nanya, boleh nggak aku ngajak kamu ngedate? Sebenarnya Tatiana males. Dia nggak ada perasaan apapun dengan Prosenjit dan cuman bisa dibilang memanfaatkan. Tapi di satu sisi, dia ngerasa bersalah. Jadi Tatiana bilang, oh ya, nanti kalau kamu jadi mau ngajakin aku pergi keluar ya, cari aja nama aku sama nama keluargaku di buku telepon. Itu nama kita yang paling unik kok, cuman ada satu, telepon aja di situ. Tatiana sengaja nggak mau ngasih nomornya. Dia kira Prosenjit nggak bakal seniat itu sampai nyari nama keluarga mereka di buku telepon. Tapi tiba-tiba, beberapa hari kemudian, telepon rumahnya berbunyi. Prosenjit nelpon, ngajakin nonton dan makan malam. Karena udah terlanjur janji, Tatiana bingung. Dia berkali-kali nih mikir, apa ya, aku harus ngomong apa ya biar nggak jadi. Dia mikir berulang-ulang. Tapi setelah dia timbang-timbang lagi, kayaknya ya udahlah, pergi aja sekali doang. Anggap aja ini temen nongkrong hangout bareng, nggak ada apa salahnya. Makanya Tatiana juga nggak mau dijemput. Dia maunya ketemuan aja langsung di mall. Waktu itu Prosenjit dan Tatiana makan pizza. Dan ini adalah pertama kalinya Prosenjit makan pizza. Dia nggak suka. Tapi yang bikin Prosenjit sebel, Tatiana makan duluan tanpa menawarkan dia. Karena dalam culture Indianya Prosenjit, wanita sebelum makan harus menawarkan pria dulu. Dan Prosenjit ngerasa, nggak sopan. Padahal kan sebenarnya culture orang beda-beda ya kan? Waktu mereka pergi berdua, ada percakapan yang membuat Prosenjit merasa diberi harapan. Tatiana nanya, hari itu kenapa ya kamu nyamperin aku buat kenalan? Oh iya, soalnya kamu mirip dengan orang yang aku kenal di India. Oh ya? Oh mungkin di kehidupan dulu kita nih sebenarnya pernah ketemu. Terus sekarang di kehidupan yang sekarang nih kita ketemu lagi. Aku sengaja nih datang buat menghantui hidup kamu. Tatiana cuma bercanda ya. Tapi di pikiran Prosenjit, Tatiana menganggap aku ini soulmate-nya. Apakah mungkin mereka memang sudah ditakdirkan untuk selalu bertemu di semua kehidupan? Mengerikan. Tatiana nganggep jalan-jalan ini cuman ngedate biasa sebagai temen yang gak serius. Tapi Prosenjit menganggap ini sudah di tahap sangat-sangat serius. Begitu pulang dari ngedate nih, Prosenjit langsung nulis surat untuk kedua orang tuanya di India. Papa, mama, atau ayah ibu, ya gitulah. Jangan dulu cariin aku calon istri, karena kayaknya aku sudah menemukan wanita yang ingin aku nikahi. Iya, yang dia maksud adalah Tatiana. Di pikiran Prosenjit, kalau misalnya kita udah ngedate sekali, itu artinya kita udah pasti bakal nikah. Gak bisa disalahin juga sih, karena mungkin memang budayanya juga berbeda ya kan. Sedangkan Tatiana gak kepikiran sama sekali. Justru sebenarnya Tatiana naksir cowok lain. Di sebuah pesta, Tatiana bertemu dengan pria bernama Jeff Landers. Waktu itu mereka belum sempat ngobrol. Tapi di supermarket, Tatiana ketemu lagi dengan Jeff. Dan Tatiana nanya, kamu masih kenal dengan aku nggak? Kita emang belum sempat tukeran nama. Oh, waktu itu aku mabuk jadi aku nggak tahu. Maaf, aku emang suka kayak gitu. Oh ya, kenalin, nama aku Tatiana. Oh ya, nama aku Jeff Landers. Nama aku Tatiana Tarasov. Diulang lagi oleh si Tatiana karena Tatiana pengen ngasih tahu nama keluarganya siapa. Dengan harapan nih, Jeff bakal nyari nama keluarganya di buku telepon, terus nelpon Tatiana ngajakin untuk pergi ngedate. Setiap hari Tatiana tunggu tuh, kalau telepon berdering dia langsung angkat. Dia berharap itu adalah Jeff, tapi yang nelpon justru Prosenjit. Halo Tatiana, kamu mau pergi konser nggak? Aku mau beliin tiket konser nih buat kita berdua. Aduh, aku lagi sakit. Aku nggak bisa pergi. Kayaknya aku harus istirahat deh. Kamu sakit? Kamu sakit apa? Kamu perlu aku bawain obat? Enggak usah. Jangan datang ke sini. Nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat aja kok. Udah dulu ya. Aku mau tidur. Bye. Semenjak itu Tatiana nggak mau lagi pergi ke pesta dansa. Dia nggak mau ketemu Prosenjit sama sekali. Di sisi lain, Prosenjit kepikiran. Wah, Tatiana sakit. Aku harus bisa nih menunjukkan bahwa aku ini calon suami yang baik. Jadi Prosenjit beli kue, beli obat. Dia datang ke rumahnya Tatiana. Dia pakai baju yang rapi karena dia mau ketemu dengan calon mertua kalau di dalam pikirannya Prosenjit. Tapi waktu dia bunyiin bel rumah, nyalinya ciut.
Barang tadi, kue-kue dan obat langsung Prosenjit taruh di depan pintu. Dia langsung kabur sembunyi ke garasi di depan rumah Tatiana. Dia intip, ada nggak yang keluar rumah. Waktu lagi ngintip, Prosenjit berada di sebelah mobil keluarganya Tatiana. Dan dari jendela mobil, Prosenjit ngeliat ada barang di dalam situ. Pintu mobil enggak dikunci. Barang di dalam mobil ini langsung diambil oleh Prosenjit, dia masukin ke dalam sakunya dan dia lari sampai ke asrama. Di dalam kamar, dia buka apa yang dia ambil dari mobil tadi. Ada yang mau nebak barangnya apa? Celana dalam Tatiana. Semacam bikini gitu guys. Kelihatan jelas Prosenjit sakit jiwa. Tadi gue udah bilang kan, Tatiana bersumpah dia gak bakal datang lagi ke acara pesta dansa di International House. Tapi di malam tahun baru, Tatiana ngerasa bosen. Dia nggak punya acara sama sekali. Nggak ada yang ngajakin dia keluar karena Cindy sibuk dengan kehidupannya juga di luar. Jadi Tatiana yang nggak mau sendirian aja memutuskan untuk datang ke pesta dansa di International House. Dan di situ, Prosenjit sudah menunggu berharap Tatiana bakal datang. Hai Tatiana, aduh aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi di sini. Kamu udah sembuh? Gimana, kamu suka nggak sama kue yang aku tinggalin di depan rumah kamu? Prosenjit, kamu jangan lagi ya kirim-kirim barang kayak gitu, aku nggak suka. Itu kalau ketahuan ayah aku bisa kena marah banget. Ayahku tuh strict banget, pokoknya kamu jangan gitu lagi. Jangan ngirim-ngirim barang kalau nggak ngomong. Maaf banget Tatiana, aku nggak ada sama sekali keinginan untuk bikin kamu nggak nyaman. Maaf ya, aku nggak bakal ulangin lagi. Oh iya, nanti kamu liburan mau kemana? Datang yuk ke India, kamu pasti bakal disambut dengan hangat oleh keluarga aku. Di tempat aku enak banget loh. Enggak lah, kayaknya aku nggak bakal datang sih. Prosenjit cuma diem, ngeliatin Tatiana. Tatiana sampai bingung, ini aku harus ngomong apa lagi ya? Prosenjit ngeliatin, dia bener-bener ngeliatin banget. Sampai Tatiana bilang, kamu jangan gitu dong, aku jadi gak nyaman. Aku mau ngambil minuman dulu deh. Prosenjit nunggu dalam waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya dia sadar, Tatiana gak bakal balik lagi nemuin dia. Prosenjit balik ke kamar. Dia rebahan. Dia puter berkali-kali di otaknya. Omongan dia ada yang salah nggak ya? Percakapan mereka malam itu dipikirin banget oleh Prosenjit. Adakah dia salah ngomong, menyinggung Tatiana atau kenapa? Tapi Prosenjit nggak tahu masalahnya tuh di mana. Kenapa Tatiana tiba-tiba ninggalin dia? Jadi Prosenjit berusaha berhari-hari nelpon ke telepon rumahnya Tatiana. Yang ngangkat selalu keluarganya Tatiana dan selalu bilang Tatiana nggak di rumah. Padahal sebenarnya Tatiana yang nyuruh semua orang. Kalau misalnya Prosenjit nelpon, bilang dia nggak di rumah. Tapi rupanya Prosenjit ini sungguh sangat gigih. Berhari-hari ditelepon. Akhirnya Tatiana capek. Ya udah, kali itu dia angkat. Halo Prosenjit, aduh maaf banget ya, aku baru bisa teleponan lagi. Kemarin aku sakit, terus aku juga sibuk. Dan kemarin aku ninggalin kamu itu sebenarnya nggak sengaja sih. Soalnya aku ketemu sama teman lama aku, terus kayak aku lupa kamu nungguin, maaf ya. Oh nggak apa-apa Tatiana, kalau kamu udah sembuh, baguslah. Kita pergi yuk, kapan-kapan. Nah ya, mungkin kapan-kapan ya, nanti hubungin aku aja. Gimana kalau misalnya Jumat? Gak bisa, aku Jumat sibuk. Gimana kalau misalnya malam Jumat? Malam Jumat juga nggak bisa. Kalau gitu besok aja. Kita ngopi. Oke. Tatiana di sini udah capek banget. Ya udah. Besok ya. Aku sebentar aja. Aku juga mau ke UC Berkeley. Ketemu nanti ya besok. Jadi akhirnya nih ketemulah mereka di UC Berkeley. Tatiana waktu itu bawa amplop besar dan Prosenjit langsung nanya, itu amplop apa? Oh iya, aku mau daftar ke UC Berkeley nih. Tapi nggak tahu ya aku bakal diterima atau enggak. Wah, UC Berkeley susah, apalagi buat kamu yang cewek. Maksudnya apa? Tatiana nggak terima. Iya, cewek kan nggak usah belajar susah-susah. Tatiana tersinggung banget. Prosenjit minta maaf berkali-kali. Maaf ya. Ayo dong, kamu senyum dong. Tatiana benci banget disuruh senyum. Menurut kamu aku nggak bisa masuk? Enggak. Menurut aku kamu pasti bisa masuk kalau kamu berusaha. Kamu lihat aku. Aku ini berasal dari India, tempat yang terpencil lagi, tapi aku berhasil bisa masuk ke UC Berkeley. Kamu harus bisa bermimpi kok, karena mimpi kamu tuh bakal bisa terwujud. Prosenjit ngelihat kesempatan untuk bisa memenangkan hati Tatiana dengan memberikan dukungan. Tapi ayah aku bilang kayaknya aku nggak mungkin bisa masuk UC Berkeley.
Enggak gitu kok. Ayah kamu tuh cuman sedih kalau kamu masuk kampus ini mungkin kamu bakal jadinya jarang di rumah. Ibu aku juga dulu gitu kok, nggak mau aku berangkat ke Amerika. Bukan karena dia nggak percaya, cuman karena dia nggak mau ditinggal. Itu ya, menurut kamu ya? Iya, menurut aku kayak gitu. Pasti nanti ayah kamu bakal bisa menerima kok. Jujur, di percakapan ini Tatiana ngerasa lega banget. Dia at least sekarang punya orang yang bisa ngedukung dia, yang mensupport dia, yang percaya dia bisa mewujudkan mimpinya. Jadi Tatiana agak sedikit meluk Prosenjit, ya, sebagai ucapan terima kasih. Tapi Tatiana bilang nih, makasih ya, kamu memang teman yang baik. Sebenarnya Tatiana berusaha untuk menekankan bahwa dia melihat Prosenjit hanya sebagai teman. Tapi Prosenjit nggak paham. Dia ngerasa ini adalah pertama kalinya mereka berdua melakukan sesuatu yang, apa ya bahasanya, romantis. Prosenjit nggak tidur semalaman. Dia yakin banget nih, oke, berarti aku harus siap-siap. Calon istriku ini orang Amerika keturunan Rusia. Di sisi lain, Tatiana nggak kepikiran dengan Prosenjit sama sekali. Justru Tatiana ngebuka buku telepon, dia cari nama keluarga Landers. Dia mau nelfon Jeff. Ya, Jeff yang dia taksir. Begitu ketemu teleponnya, Tatiana yang ngajak ngedate. Tapi rupanya Jeff nggak punya perasaan yang sama. Jeff bilang, daripada kita ngedate, mending kita Netflix and chill aja. Jadi ya udah, Tatiana yang suka banget datanglah ke rumahnya Jeff. Tatiana bermalam di situ. Dan besok harinya, Jeff nyuruh Tatiana pulang. Tatiana bingung, kita kapan lagi yang ngedate? Jeff bingung. Dan di situ Tatiana sadar, sebenarnya Jeff cuman memanfaatkan dia aja. Jeff nggak punya perasaan lebih dan cuman pengen bersenang-senang. Tatiana sedih banget. Lagi-lagi dia ngerasa sangat-sangat insecure. Satu-satunya orang yang membuat Tatiana merasa dihargai adalah Prosenjit. Prosenjit yang nelpon dia hampir setiap hari ngajakin keluar. Dan Tatiana selalu bilang, gak bisa, aku sakit. Tatiana berharap banget Prosenjit paham lah kalau Tatiana gak melihat dia sebagai laki-laki secara romantis. Tapi Prosenjit gak bisa membaca kode. Karena Prosenjit bingung kenapa Tatiana sakit terus, Prosenjit ngintip dari semak-semak. Dia pantengin pintu rumah Tatiana, dia tunggu sampai Tatiana keluar. Keluar tuh akhirnya, Tatiana jalan naik bus. Terus Prosenjit pura-pura ketemu secara gak sengaja. Tatiana, katanya kamu sakit, kamu mau pergi kemana? Hai, aku mau ketemu teman. Tatiana benar-benar ngerasa kesel banget. Kamu mau ketemu sama siapa? Cewek apa cowok? Kamu bisa gak sih gak usah lebay? Kamu itu bukan pacar aku. Kamu benar-benar harus pergi ketemu teman kamu. Aku ada omongan yang harus aku omongin, ini penting banget. Apa, kamu mau ngomong apa? Ngomong aja sekarang. Jadi gini, ibu aku tuh ngomongin soal nikah terus. Kamu lihat deh koran ini. Prosenjit ngasih koran yang di situ ada tulisan wanita-wanita yang siap menikah. Jadi kayak ada semacam deskripsi, misalnya nih, nama Mawar, tinggi badan 160, golongan darah ini, pinter masak, pinter bersih-bersih, kayak gitulah guys. Jadi benar-benar kayak iklan lowongan kerja. Tapi di India ini iklan buat nyariin jodoh. Kamu lihat kan yang dilingker-lingkerin? Nah, itu yang dipilih oleh ibu aku. Gini ya cara cari jodoh. Oh iya. Iya, menurut kamu gimana? Ya udah, nikah aja kalau kamu ngerasa cocok. Tapi nggak bisa. Aku sudah berkomitmen dengan kamu. Dengan aku? Kamu aja nggak kenal aku. Kita ini cuma temen Prosenjit. Prosenjit sedih banget. Dia kira nih, Tatiana bakal sedih karena dia dijodohin. Prosenjit langsung balik badan. Dia jalan ke tempat lain, ninggalin Tatiana sendirian. Dalam hati, Prosenjit berharap Tatiana bakal ngejar dia dari belakang. Tapi waktu Prosenjit noleh ke belakang, Tatiana udah gak ada lagi di situ. Tatiana bener-bener gak peduli. Prosenjit yang patah hati berusaha untuk fokus lagi balik menyibukkan diri dengan kuliahnya. Nah, ternyata Tatiana mulai merasa kesepian. Dia sadar selama ini dia selalu curhat dengan Prosenjit. Sekarang dia udah gak lagi sama Prosenjit, dia ngerasa lonely. Jadi Tatiana memutuskan untuk mencoba berteman lagi dengan Prosenjit. Dia bilang, Prosenjit, mau ketemuan gak? Mari kita mulai semuanya dari awal sebagai teman. Sebagai teman ya. Ketemuanlah Prosenjit dan Tatiana di pom bensin, tempat di mana Alex, adiknya Tatiana, kerja sebagai teknisi mobil. Waktu Tatiana dan Prosenjit ngobrol, tiba-tiba Alex ngomong gini, aduh, bingung ya.
Kok mobil ini masih aja nggak bisa nyala padahal udah aku benerin, udah aku ganti semua yang rusak. Prosenjit langsung berdiri. Coba sini aku lihat. Dalam waktu sekejap, Prosenjit ngeliat-liat mesinnya, dia otak-atik dikit. Alex, coba kamu nyalain mobilnya. Beneran bisa nyala. Alex sangat terpesona, terkesan. Dia bilang, Prosenjit, kamu kapanpun datang ke rumah kami selalu diterima. Menurut Prosenjit, ini adalah restu. Alex kira omongan dia itu nggak berbahaya. Padahal ini benar-benar sayangnya mungkin mempengaruhi kasus kita kali ini. Di benak Prosenjit, keluarga udah setuju berarti Tatiana bisa dia nikahi. Berarti Tatiana juga bakal mau menikah dengan dia. Ini kan pikirannya Prosenjit ya. Semenjak berteman lagi, Tatiana selalu datang ke tempat Prosenjit untuk cerita tentang bapaknya, tentang proses dia masuk ke UC Berkeley, dan setiap Tatiana merasa lega setelah curhat, Tatiana memberikan rasa terima kasihnya dengan cara mencium Prosenjit. Mungkin bagi Tatiana, ciuman itu bukan hal yang berarti apa-apa, tapi bagi Prosenjit ini adalah tanda. Kalian gak mungkin kan mencium orang yang gak mau kalian nikahin? Ya udah, berarti Tatiana suka dengan aku, Tatiana mau menikah dengan aku. Itu di pikiran Prosenjit. Prosenjit menganggap mereka sudah lebih dari teman. Tatiana sudah kayak pacarnya sendiri. Kalau tadinya Prosenjit merekam semua pembicaraan mereka, kali ini Prosenjit menulis seluruhnya dalam buku diary. Dia tulis tanggal berapa mereka ketemuan, ngapain aja, apa aja aktivitas yang mereka lakuin, full semuanya nggak bercelah ada di buku diary. Prosenjit langsung menganalisis hubungannya dengan Tatiana. Kenapa Tatiana ngomong A? Kenapa Tatiana berperilaku B? Dia dengerin berulang-ulang, dia tulis di buku diary, dia teliti apa ucapan dia yang salah, apa ucapan Tatiana yang mengkodekan bahwa mereka ini sebenarnya lebih dari teman. Prosenjit terobsesi. Setiap hari suara yang dia dengar adalah suara rekaman, yang dia urusin adalah catatan pertemuan mereka, sampai-sampai Prosenjit enggak masuk kelas, enggak makan. Di pikirannya cuman Tatiana. Dia akan menikah dengan Tatiana, gimana caranya dia menikah dengan Tatiana. Teman-teman Prosenjit, terutama temennya yang orang India juga, ngerasa khawatir. Mulai mereka tuh menasihati Prosenjit, kamu jangan terlalu terobsesi. Prosenjit merasa teman-temannya ini cemburu. Kalian pasti suka kan dengan Tatiana? Prosenjit benar-benar udah semakin gila. Apalagi waktu Tatiana cerita bahwa sebenarnya Tatiana naksir dengan pria bernama Jeff Landers. Prosenjit langsung nanya, emangnya aku kurang apa? Aku ini udah bisa jadi calon suami yang baik buat kamu. Tatiana bilang, aduh Prosenjit, kamu itu cuma teman, kita ini cuma teman. Kadang-kadang Prosenjit bisa memendam amarahnya, tapi kalau dia udah cemburu buta, bahasanya benar-benar kasar. Prosenjit pernah bilang, Tatiana, aku bisa bikin bom, aku bisa ledakin kamu. Hah, Tatiana bilang, coba aja, gak mungkin kamu berani. Tatiana ngerasa Prosenjit sudah di tahap menyembah dia. Iya, Prosenjit gak mungkin berani, Prosenjit sayang sama dia, gak mungkin berani menyakiti dia. Tapi ya itu, kadang-kadang penilaian kita terhadap seseorang salah. Teman-teman Prosenjit yang khawatir mulai menyarankan Prosenjit untuk pergi ke psikiater. Kayaknya ini anak ada yang salah di otaknya. Awalnya Prosenjit nggak mau, tapi temennya berusaha untuk membujuk. Kalau kamu pergi ke psikiater nih, kamu bisa nanya ke psikiater sebenarnya Tatiana tuh gimana sih? Soalnya kan psikiater tuh pintar tuh menganalisis sikap orang. Kamu bisa nanya loh, bisa dibantuin tuh nganalisis buku diary kamu. Iya juga ya, Prosenjit mulai terpengaruh. Dia datanglah ke salah satu rumah sakit yang bagus banget di California. Di situ Prosenjit bertemu dengan Dr. Gold. Waktu Dr. Gold mendengar cerita Prosenjit, mulai dari, iya dok, teman-teman aku berusaha memisahkan aku dengan Tatiana. Kami pacaran. Ini buku diary-nya. Tatiana suka kan sama aku? Dr. Gold mulai bingung. Dari hasil analisis, Prosenjit dinyatakan mengidap paranoid skizofrenia. Prosenjit mulai mengedit rekaman suara percakapan dia dengan Tatiana. Suara Tatiana tuh dia potong-potong, dia susun jadi ngomong I love you. Yang sebenarnya tuh Tatiana nggak ngomong I love you, tapi ya dia potong-potong, dia gabungin jadi ngomong I love you. Dan hampir setiap malam Prosenjit muter suara itu terus. Dia puter terus gak pernah berhenti. Tatiana tahu soal Prosenjit yang mencatat semua percakapan mereka di buku diary. Tatiana cerita ke Cindy sahabatnya, sampai Cindy takut. Ini cowok kayaknya freak deh, gila. Tapi Tatiana bilang, udah kamu gak usah takut.
Aku bentar lagi bakal ke Brazil. Aku bakal di Brazil 2 bulan. Jadi Prosenjit gak bakal bisa macam-macam dengan aku. Tatiana liburan ke Brazil 2 bulan. Prosenjit makin stres. Dia sedih, dia kesel ditinggalin, dan curhatan dia ke psikiater makin menjadi-jadi. Dr. Gold waktu itu udah kebanyakan pasien, jadi Prosenjit dipindahkan ke psikiater lain yang bernama Dr. Moore. Dr. Moore adalah dokter yang sangat berbakat. Apalagi dia sendiri juga punya pengalaman pahit soal masalah mental. Dr. Moore dulu punya istri dan juga anak, tapi istrinya merasa terlantarkan karena Dr. Moore terlalu sibuk kuliah dan juga kerja. Jadi rasa ditelantarkan yang dialami oleh istrinya lama-kelamaan menjadi penyakit mental, dan suatu hari istrinya meminumkan racun ke anaknya sendiri dan juga istrinya juga minum racun. Hampir aja dua-duanya meninggal dunia, tapi untungnya berhasil diselamatkan. Dr. Moore langsung ceraiin istrinya, mengambil hak asuh anaknya, dan semenjak itu dia sadar bahwa penyakit mental benar-benar harus ditangani secara serius. Waktu Dr. Moore mendengar cerita Prosenjit, apalagi Prosenjit cerita dia beli pistol, dia ingin menyakiti Tatiana kalau menghancurkan hatinya, Dr. Moore merasa was-was. Prosenjit cerita, "Gini ya dok, adiknya Tatiana yang bernama Alex itu ngajakin aku buat tinggal seapartemen sama dia. Aku yakin banget ini pasti rencananya Tatiana. Tatiana pasti sengaja nyuruh Alex buat serumah sama aku, biar nanti kalau Tatiana pulang dari Brazil nih, Tatiana bakal pindah bareng kami, jadinya aku dan Tatiana bisa serumah. Ini pasti taktiknya Tatiana." Karena Dr. Moore khawatir dengan keselamatan Tatiana, Dr. Moore melanggar sumpahnya sendiri sebagai dokter psikiater. Dia yang sebenarnya sudah disumpah untuk merahasiakan semua cerita pasien, menulis surat ke polisi. Dalam surat ini Dr. Moore nulis bahwa Prosenjit cerita dia beli senjata, dia ingin melukai Tatiana, dan gara-gara suratnya Dr. Moore, polisi beneran datang menangkap Prosenjit. Tapi Prosenjit pinter. Waktu ditangkap dia bilang, "Polisi, aku nggak mungkin melukai wanita. Bapak tahu nggak, di India kalau kami menghabisi nyawa orang lain, kami bakal dipotong-potong. Aku nggak mungkin menyanyiakan hidupku kayak gitu. Aku ini siswa berprestasi di UC Berkeley." Dan polisi percaya. Prosenjit marah banget dengan Dr. Moore. Semenjak itu dia berhenti, nggak pernah mau lagi ikut terapi. Dan Dr. Moore juga dihukum. Dr. Moore dipecat. Dianggap telah menyalahi kode etik profesinya. Begitu Tatiana balik dari Brazil, secara terang-terangan Cindy ngomong besar-besar di sebelah Prosenjit. "Tatiana itu gak suka sama kamu. Tatiana itu udah punya pacar di Brazil, bakal datang ke sini. Aku gak bakal percaya sampai Tatiana sendiri yang bilang dia gak ada perasaan sama aku. Beneran Tatiana, kamu gak ada perasaan sama aku." "Aduh Prosenjit, aku beneran gak ada perasaan sama kamu." Prosenjit pulang, dia masuk ke apartemen, dia nangis di atas kasur, meringkuk. Alex, adiknya Tatiana, masuk ke kamar. "Kamu jangan sedih, kakak aku memang gak suka sama kamu." "Alex, tolong Alex, panggilin Tatiana ke sini. Aku pengen ketemu sekali aja terakhir, aku pengen nanya, ngobrol langsung sama dia." Prosenjit bersikeras banget bahwa dia harus nikah sama Tatiana. Saking keselnya, Alex ninju perut Prosenjit. Apakah Prosenjit menyerah? Enggak. Prosenjit datang ke rumah Tatiana. Yang bukain pintu, ibunya. Ibunya Tatiana ini udah capek banget guys. Ditelepon Prosenjit, yang ngetok pintu Prosenjit. Prosenjit ada di mana-mana. Dan ibunya nyesel banget ngomong kayak gini, "Balik sana kamu ke India." Tapi ibunya udah kesel banget karena anaknya berkali-kali diteror. Dan ini orang udah berusaha di ngomongin baik-baik, masih aja maksa. Jadi Prosenjit nunggu di depan rumah Tatiana setiap hari sampai Tatiana sendirian di rumah. Waktu dia yakin cuman ada Tatiana sendirian di rumah itu, Prosenjit ngetok rumah. Yang bukain Tatiana. "Tatiana, aku pengen banget ngobrol dengan kamu. Pergi kamu sekarang." Tatiana marah. "Ayah aku bakal balik bentar lagi, kalau dia lihat kamu udah bakal habis lah kamu sama ayahku." Tatiana banting pintu, tapi Prosenjit langsung ngedorong dengan sekuat tenaga dan ngeluarin airsoft gun. Airsoft gun sebenarnya bukan pistol yang mematikan, tapi bisa fatal banget. Prosenjit gak bisa beli pistol beneran karena dia bukan warga negara Amerika, makanya cuma bisa beli airsoft gun. Dan soft gun ini dia tembakin ke udara berkali-kali.
Tatiana teriak-teriak, dan semakin Tatiana teriak, semakin itu pistol ditembak oleh Prosenjit berkali-kali entah kemana aja. Sampai akhirnya pelurunya habis. Tatiana langsung lari untuk menyelamatkan diri, tapi Prosenjit sudah mengeluarkan senjata keduanya, yaitu pisau. Prosenjit langsung mencabik-cabik Tatiana di depannya. Prosenjit nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas begitu dia sadar, Tatiana sudah berlumuran darah di halaman belakang rumah. Jejak kaki berdarah ada di mana-mana. Prosenjit berdiri dan langsung nelpon polisi. "Pak polisi, aku membunuh pacarku sendiri." Begitu pihak kepolisian datang, Prosenjit sudah langsung minta ditangkap. Tatiana dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya meninggal di rumah sakit akibat 8 tusukan di bagian badan. Tatiana mengalami syok dan pendarahan berat. Dan juga baru diketahui bahwa Tatiana hamil 6 minggu. Entah siapa bapaknya. Di pengadilan, Prosenjit dinyatakan bersalah dan dihukum 5 tahun di rumah sakit jiwa karena terbukti memiliki gangguan mental. Begitu selesai mengalami perawatan di rumah sakit, Prosenjit diberikan pilihan. Kalau dia mau tetap tinggal di Amerika, dia bakal dihukum sesuai dengan hukum Amerika. Tapi kalau misalnya dia nggak mau dihukum sesuai hukum Amerika, dia harus deportasi, balik lagi ke India dan nggak pernah boleh masuk Amerika lagi. Prosenjit memilih untuk pulang ke India. Di India, Prosenjit langsung dijodohkan, menikah, dan punya anak perempuan. Diketahui sekarang Prosenjit sudah tinggal dengan keluarganya di Jerman. Karena kasus inilah, ada yang namanya hukum Tarasov. Diambil dari nama keluarga Tatiana. Hukum ini menyatakan apabila seorang dokter tahu bahwa pasiennya memiliki niat untuk melukai orang lain, maka dokter ini berhak untuk melaporkan ke polisi, tidak melanggar kode etik. Kasus meninggalnya Tatiana benar-benar merubah cara praktek kedokteran di Amerika. Kalau kita ingat-ingat lagi, dari banyaknya cerita di ruang gelap, ada 2 power yang emang benar-benar berbahaya. The power of money and the power of love. Efeknya bisa sangat positif, tapi juga bisa sangat luar biasa, kejam, dan berbahaya. Semoga ada banyak hikmah yang bisa kalian dapatkan dari cerita kali ini. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Kalau kalian punya pendapat atau rekomendasi kasus yang pengen dibawain secara detail, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Thank you so much atas support dan dukungan kalian semua. I'll see you guys very soon in the next video. Selamat beraktivitas, semoga ibadah puasa kalian lancar. Bye-bye. Stay safe, take care, and stay alive.